Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Mungkin kalian banyak yang belum tahu bahwa aku butuh 11 semester untuk lulus kuliah. Dan salah satu penyebab utamanya adalah karena desain grafis gitu. Dan ini adalah cerita kenapa aku masuk dunia desain dan kenapa sekarang aku mulai nge-YouTube bersama aku Rivi, dan selamat datang di Cerita 30-an. Berawal dari sekitar 2015-2016, dan waktu itu aku masih punya netbook kentang yang aku pakai sehari-hari buat tugas kuliah. Dan di sana aku mulai belajar Corel Draw, di mana buka aplikasi Corel Draw atau Photoshop doang itu butuh waktu puluhan menit kali, bisa ditinggal bikin mie instan dulu. Belum lagi asik-asiknya ngedesain gitu, belajar desain, terus laptopnya not responding, crash, dan desainnya nggak kesimpan pak, gimana nggak nangis tuh. Jadi awalnya itu aku diajak teman buat ikut bantuin ngerjain desain untuk keperluan acara kampus kayak brosur, banner, dan lain-lain. Terus dari situ aku mulai benar-benar tertarik untuk masuk ke dunia desain gitu. Mulai belajar Corel Draw, terus Photoshop, dari modal tutorial di YouTube, belajar bikin WPAP kalau kalian tahu. Terus dari situ aku mulai berani, bukan berani sih, lebih tepatnya mulai nekat untuk buka commission gitu, untuk bikin wajah orang jadi pixel art kayak gini contohnya. Singkat cerita 2019 aku mulai fokus ke desain logo gitu, belajar Adobe Illustrator, model tutorial YouTube, terus mencoba ikut lomba offline dan online seperti Nantiana Design contohnya. Ya awal-awal pasti kalah dulu, dan lama-lama berjalan berbulan-bulan ikut kontes, dan akhirnya ada satu yang kepilih jadi pemenang. Dan mulai dari situ aku mulai makin serius untuk memfokuskan diri ke bidang logo ini. Bermodalkan keyakinan bahwa logo akan menghasilkan, aku nekat untuk buka jasa desain logo. Aku coba bikin portofolio, mulai dari upload hasil karya-karya logo yang aku bikin di Instagram, dan branding diri sebagai desainer logo gitu. Dan masa-masa itu berbarengan dengan masa aku seharusnya nyusun skripsi dan harus segera selesai sebenarnya. Tapi karena keasikan ngulik dan open commission waktu itu, walaupun commissionnya nggak gede-gede amat, tapi karena itu menghasilkan bagiku waktu itu, alhasil skripsi yang harusnya aku kerjakan akhirnya jadi tertunda, dan aku butuh 11 semester untuk menyelesaikan kuliahku. Godaan di akhir-akhir kuliah itu selalu menjadi momok. Bahkan ada orang-orang yang tinggal skripsi doang malah cabut dari kampus gitu. Tapi ya nggak salah juga, itu pilihan hidup ya. Tapi sekarang jujur bekerja di dunia desain grafis makin berat. AI makin pintar, kebutuhan desainer yang makin sedikit. Dulu mungkin agensi-agensi desain atau studio-studio desain butuh 4-5 orang untuk mengerjakan project mereka. Tapi sekarang mungkin cuma butuh 2 atau 1 orang udah cukup gitu. Dan jangan lupa juga sekarang udah ada Canva, Kittle, CapCut, dan lain-lain. Desain cepat, tinggal klik, template beribu-ribu, berjuta-juta bahkan. Jasa desain yang dulu butuh berhari-hari buat selesai, sekarang tinggal nunggu 15-30 detik doang udah jadi. Dan karena itu sekarang aku ngerasa makin kesini makin kita nggak bisa bertahan dengan satu skill doang gitu. Harus belajar adaptasi, harus bisa shifting, bisa jadi sosial media spesialis, bisa jadi sosial media analis, content creator, atau mungkin bahkan kayak aku sekarang, belajar jadi YouTuber. Mungkin telat tapi ya ingin coba dulu. Siapa tahu berhasil. Dunia makin cepat berubah, dan disitu kita perlu untuk punya kemauan belajar hal-hal baru. Dulu aku mulai dengan laptop yang kentang, sekarang ya PC juga masih kentang sih. Cuman siapa tahu nanti bisa jadi YouTuber yang langganan trending. Kalau kamu juga ngerasa takut dengan ancaman AI, nggak perlu. Karena kalau kata Pak Wapres kita, manusia yang nggak belajar AI akan kalah sama yang belajar AI. Jadi selama kita belajar AI dan ngerti untuk menggunakannya, kita nggak perlu takut. Di bagian itu omongan beliau ada benarnya menurutku. Tentang omongan Pak Wapres tentang AI udah sedikit aku bahas di video yang ini. Kalian bisa klik dan tonton setelah ini. Tapi yang paling penting adalah kita harus terus adaptif memang dengan berbagai hal termasuk AI. Ya, karena ya memang AI udah di mana-mana gitu. Dari sekarang hampir setiap tools atau alat yang ada di rumah kita udah pakai AI gitu. Mulai dari smartphone, TV, kulkas mungkin masa depan kita nggak bakal tahu. Aku rasa bukan cuma desainer grafis aja yang merasa terancam dengan adanya AI sekarang, tapi semua teman-teman yang bekerja di bidang kreatif tentunya. Tapi dari dunia desain aku belajar bahwa desain itu bukan tentang alatnya gitu, tapi tentang arah atau tujuan. Nah, sekarang apakah kamu salah satu orang yang ngerasa bahwa AI akan menggantikan kerjaan kamu? Tulis di kolom komentar, kita diskusi sama-sama. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.
ngomong subscribe juga saya.